Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isnata asrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihin baitun fil jannah." Rawahu Muslim. Salat 12 rakaat, siapa yang melakukan itu maka nanti akan dibangunkan istana di surga. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Imam An-Nawawi beliau mengatakan jangan pernah kemudian tidak melakukan satu sunnah pun, agar kita tidak termasuk orang yang abai dengan sunnah. Dan kalau kita pernah melakukan satu sunnah berarti kita termasuk golongan orang-orang yang kemudian taat kepada Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya adalah tentang sholat istikharah. Pernahkah Bapak dan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa salah satu di antara orang yang nanti bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat itu adalah orang yang mencintai beliau. Dan bagian dari bukti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bisa membangun kesehariannya dengan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan itu, hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan tentang 2 hal penting berkaitan dengan membangun sunnah dalam kehidupan keseharian kita. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya, beliau mengingatkan 2 hal berkaitan dengan membangun kehidupan keseharian kita dengan sunnah. Yang pertama adalah janganlah Anda meninggalkan satu sunnah pun kecuali Anda telah melaksanakannya meskipun hanya 1 kali. Itu kalau beliau mengatakan bahwa ketahuilah, orang yang telah mengetahui tentang sesuatu dari keutamaan amal, maka dia dituntut untuk mengamalkannya walaupun hanya sekali. Kenapa? Supaya dia tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak mau melaksanakan. Sehingga kalau dia melaksanakan sekali saja, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang abai. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, salah satu sunnah yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sholat istikharah. Saya lanjutkan dulu tentang apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Yang kedua, kata beliau, selain kita disuruh untuk jangan pernah meninggalkan satu pun sunnah, paling tidak kita pernah melaksanakan 1 kali saja, paling tidak, supaya kita tidak termasuk orang yang abai terhadap sunnah. Nah, juga diharapkan nanti kalau kita melaksanakan 1 kali itu berarti kita termasuk golongan orang-orang yang melakukan apa yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua, kata beliau, bila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Anda berada dalam ketaatan, artinya melakukan sunnah-sunnah Rasulullah itu sudah biasa dilakukan, diberikan anugerah itu namanya oleh Allah. Jadi itu rahmat Allah kepada orang-orang yang bisa melakukan sunnah Nabi itu dengan istiqomah itu. Kalau Anda diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan ketaatan yang istiqomah itu, maka bila suatu saat terlewatkan untuk melakukan sunnah itu dan itu bisa dikodok, artinya bisa diganti waktunya, maka kodoklah, maka gantilah, supaya kemudian Anda termasuk orang-orang yang tetap istiqomah dalam keadaan apapun. Nah, jadi biasanya misalnya ada kebiasaan yang Bapak dan Ibu lakukan, misalnya zikir pagi dan petang, lalu kemudian karena kesibukan suatu saat sore itu, pada saat petang tidak bisa melakukan karena kesibukan terus berlanjut, maka pada saat kemudian misalnya sudah malam hari, maka boleh tetap baca zikir itu, baca zikir petangnya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan tapi kemudian misalnya tidak bisa dilakukan karena sesuatu, maka itu bisa dikodok atau diganti pada waktu yang lain. Nah, masyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kemudian para ulama salaf itu, para perawi hadis yang menceritakan, meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu sangat gigihnya melakukan apapun yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka yang meriwayatkan hadis itu. Nah, diantaranya adalah misalnya Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya hadis dari Nu'man bin Salim dan Amr bin As, dari Anbasah, dari Abi Sufyan, dari Ummu Habibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isnata asrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihin baitun fil jannah." Rawahu Muslim. Ya, jadi ini bercerita tentang salat 12 rakaat. Siapa yang melakukan itu maka nanti akan dibangunkan istana di surga. Nah, perawi-perawi hadis ini termasuk diantaranya adalah Ummu Habibah, istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, sejak aku mengetahui hadis itu, maka sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkan sekalipun tentang 12 rakaat yang aku kerjakan itu. Jadi ini berkaitan dengan sholat rawatib. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, lalu 2 rakaat sebelum zuhur, dan 4 rakaat sesudah zuhur, lalu kemudian 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Sejak saya mendengar itu dari Rasulullah SAW, aku tidak pernah meninggalkan apa yang aku ketahui tentang 12 rakaat itu. Begitu juga dengan Anbasah juga begitu. Beliau menyatakan, sejak aku mendengar itu maka aku tidak pernah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW itu. Nah, yang kedua saya berikan contoh lagi, hadis Ali bin Abi Thalib, cerita yang sudah masyhur ketika Fatimah putri beliau Rasulullah SAW mengeluhkan bekas tangannya karena kerja di rumah. Jadi beliau luar biasa menjadi seorang istri, putri dari Rasulullah, kesayangan Rasulullah, tapi kemudian kerja sendiri. Nah, saat kemudian mengeluhkan tangannya itu ada pembantu yang kemudian barangkali menawarkan diri, mintalah sama Rasulullah, mintalah kepada ayahmu untuk aku bisa menjadi pembantumu.
Saat kemudian Fatimah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bertemu dengan Rasulullah tetapi bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, saat itu kemudian ketika disampaikan oleh Aisyah kepada Rasulullah, Rasulullah lalu pada waktu berikutnya datang ke rumahnya Fatimah kepada putri beliau, dan saat bertemu dengan beliau kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW tentang permintaannya itu. Lalu Rasulullah menawarkan, maukah aku tawarkan yang itu bila kau lakukan maka itu jauh akan lebih baik daripada kamu minta sekedar pembantu saja. Lalu kemudian oleh Aisyah, oleh Fatimah lalu dijawab, mau wahai ayahku. Lalu kemudian disampaikanlah oleh Rasulullah SAW, nanti sebelum tidur bacalah tasbih 33 kali, lalu bacalah tahmid 33 kali, lalu bacalah takbir 33 kali, persis sama seperti sesudah sholat itu. Lalu kemudian Fatimah menyatakan, sejak saya mendapatkan pemberitahuan kabar dari baginda, dari ayahanda, dari Rasulullah SAW tentang itu, aku tidak pernah meninggalkan itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, sejak juga mendengar apa yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir sebelum tidur itu, sama persis sesudah dengan sholat wajib itu atau sholat fardu, maka aku tidak pernah meninggalkan itu, kata Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika ada orang yang menanya pada saat perang Siffin pun, ya pada saat perang Siffin pun aku tidak meninggalkan itu, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kegigihan para sahabat, kegigihan para perawi hadis itu ketika mendapatkan satu pelajaran penting dari Rasulullah itu dilakukan terus. Keistiqomahannya itu luar biasa. Nah, satu pelajaran juga dari riwayat ini bahwa hebatnya kalau menjadi seorang istri yang tanpa pembantu rumah tangga, lalu dia dengan ikhlas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumahnya tanpa bantuan siapapun, dia berusaha dengan ikhlas lalu kemudian melakukan ketaatan kepada suaminya, dan itu merupakan jihadnya perempuan di rumah tanpa pembantu, itu luar biasa. Jauh dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sama seperti Fatimah yang kalau menurut perhitungan kita, kalau minta sama Rasulullah itu gampang saja, karena Rasulullah adalah kepala negara, kepala pemerintahan, bisa saja dikirimkan pembantu. Fatimah mengadukan tentang tangannya yang berbekas itu karena dia banyak bekerja, membuat makanan dan sebagainya. Putri Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah datang malah tidak dimanja oleh Rasulullah, tapi ditawarkan, maukah aku berikan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar pembantu, membaca tasbih, tahmid dan takbir tadi itu. Jadi tidak minta lagi itu Fatimah. Itu luar biasanya. Nah, yang ketiga misalnya saya berikan contoh lagi adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebelumnya beliau itu biasa mensalatkan jenazah, tetapi kadang-kadang tidak ikut untuk mengantar. Nah, ketika duduk-duduk bersama Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, datanglah kemudian Habab, ya, mengingatkan hadis riwayat Abu Hurairah. Beliau katakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, siapa orang yang mensalatkan jenazah lalu kemudian ikut mengantarnya, maka kemudian dia akan mendapatkan 2 qirat. Nah, sejak saat itu Ibnu Umar kemudian menyatakan, sejak aku kemudian mengingat itu, maka sejak itu saya tidak pernah kemudian berhenti ketika ada jenazah, tidak hanya cukup mensolatkan, tapi ikut mengantarkan sampai ke kuburan, karena aku merasa kemudian rugi kalau kemudian kesempatan
dapatkan pahala dari Allah 2 qirat itu lalu kemudian ditinggalkan, jadi harus rampung menjadi 2 qirat ya. Nah, jadi tidak cuma melakukan ikut salat jenazah, tapi juga kemudian dia ikut mengantarkan ke kuburan. Inilah pentingnya kita memahami, membangun sunnah dalam keseharian kita sebagai bukti bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan jangan pernah kemudian tidak melakukan satu sunnah pun, agar kita tidak termasuk orang yang abai dengan sunnah. Dan kalau kita pernah melakukan satu sunnah, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang kemudian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya adalah tentang sholat istikharah. Pernahkah Bapak dan Ibu kemudian melakukan sholat istikharah ini? Mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kas surah minal Qur'an idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain min ghairil faridah summa liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal adim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khair haitsu kana summa raddini bihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya bacakan terjemahan dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami salat istikharah dalam menghadapi semua urusan, sebagaimana beliau mengajari kami surat Al-Quran. Jadi ini sungguh-sungguh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang salat istikharah ini, diajarkan serius, sungguh-sungguh, sama seperti kemudian mengajarkan surat-surat dalam Al-Quran itu. Beliau menyatakan, apabila salah seorang dari kalian mempunyai rencana untuk melakukan sesuatu, hendaklah dia ruku 2 rakaat, artinya salat 2 rakaat yang bukan merupakan salat fardu atau salat wajib yang 5 waktu itu. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepada engkau dengan ilmu yang ada padamu dan memohon kekuasaanmu untuk menyelesaikan urusanku ini dengan segala kudratmu. Aku memohon karuniamu yang agung, karena sesungguhnya engkau maha agung dan maha kuasa, sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau maha tahu, sedangkan aku tidak tahu. Engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Lalu di berikutnya itu menyatakan, Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik, akan baik buatku dalam agamaku, kehidupanku, serta akibatnya di dunia dan akhirat, cepat atau lambat, maka takdirkanlah dan mudahkanlah urusan itu bagiku. Kemudian kalau engkau ya Allah tahu bahwa urusan ini tidak baik buat aku, diriku dan kehidupanku dan agamaku, maka cepat atau lambat jauhkan ya Allah urusan itu dariku dan jauhkan aku dari urusan itu. Takdirkanlah aku kebaikan untukku dimanapun juga dan jadikan aku ridha untuk menerimanya. Ini luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan biasanya saya sampaikan pada murid-murid saya untuk melakukan salat istikharah ini.
dan dihafalkan doa istikharah ini. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan salat istikharah ini begitu sungguh-sungguh, seserius sama ketika beliau juga menyampaikan tentang surat-surat Al-Quran itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Imam Al-Qurtubi itu dalam Al-Jami' li Ahkamil Qur'annya mengatakan begini. Kata beliau, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak sepantasnya seorang manusia maju untuk mengerjakan satu urusan dunia sebelum dia kemudian meminta pilihan kepada Allah dalam urusan itu dengan menegakkan salat istikharah 2 rakaat lalu kemudian membaca doa itu. Apa istikharah itu? Istikharah itu adalah talabul khair ya. Jadi mencari yang terbaik dalam beberapa pilihan atau pilihan-pilihan yang ada. Jadi istikharah itu doa atau salat yang diucapkan untuk melakukan pekerjaan atau pilihan hal tertentu dan mengharap kebaikan dan terhindar dari keburukan. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi itu, paling tidak kita pernah melakukan salat istikharah, lalu pernah kemudian berdoa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seberapa persen kita melakukan salat istikharah terhadap pilihan-pilihan itu? Pertama, paling tidak sekali lagi kita pernah untuk melakukan salat istikharah itu. Akan lebih baik lagi kalau dalam beberapa urusan-urusan penting kita kemudian tetap melaksanakan salat istikharah. Saya ingin sampaikan kenapa perlu salat istikharah. Pertama adalah manusia itu adalah makhluk yang lemah, sangat lemah, butuh petunjuk dan kemudian butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk bermohon kepada Allah karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Kita tidak tahu kebaikan apa yang diperoleh atau kemudian terhindar dari keburukan apapun. Itulah kelemahan manusia. Karena yang maha tahu tentang hal gaib, hal yang akan terjadi di masa yang akan datang itu cuma Allah. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang lemah, maka minta petunjuk kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian dalam hidup kita sering dihadapkan kepada pilihan-pilihan hidup. Tidak hanya memilih tentang keputusan, tentang hal yang akan kita pilih dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan kita sering dihadapkan kepada hal-hal yang membuat kita harus memilih. Ada rasa ragu, ada rasa bimbang, dan seorang muslim tidak boleh ragu dan bimbang. Maka dia harus punya keyakinan untuk memilih. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagian dari upaya untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari yang ada itu adalah mengajarkan tentang salat istikharah dan berdoa sesudah itu. Nah, orang yang ikhlas dalam melaksanakan salat ini tidak akan pernah menyesal, karena setelah menentukan pilihan dia sudah pasrahkan kepada Allah. Jadi dia pasrahkan kepada Allah, pilihannya itu sudah dia pasrahkan kepada Allah. Tidak akan pernah menyesal orang yang melaksanakan salat istikharah lalu berdoa kepada Allah lalu menyerahkan pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, istikharah ini tidak dianjurkan dalam memilih sesuatu yang wajib dalam agama atau hendak meninggalkan yang haram. Ini catatan. Jadi istikharah itu tidak dilakukan untuk sesuatu yang sudah tentu wajib atau meninggalkan yang sudah diharamkan. Jadi tidak bisa kita istikharah, nanti saya mau sholat duhur ya, saya tak istikharah dulu. Nah, tidak perlu. Sesuatu yang wajib tidak perlu diistikharahi. Lalu kemudian yang haram, saya nanti
mau meninggalkan minum khamr apa tidak, saya mau istikharah. Nah, tidak perlu. Jadi istikharah itu tidak dianjurkan untuk sesuatu yang sudah wajib atau meninggalkan yang haram. Istikharah dilakukan untuk hal-hal yang mubah. Contoh, menikah, lalu safar. Ini musim ombak, saya mau ke Kangean apa tidak? Ada urusan, salat istikharah. Mau nikah juga begitu. Saya sering sampaikan pada murid-murid saya, istikharah dulu nak. Walaupun kamu sudah cinta, sama-sama cinta, istikharah. Bukan pada dua pilihan saja juga begitu. Satu saja, istikharah. Karena bisa jadi ada masalah. Ya. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau cuma mengandalkan cinta, suka, lalu tidak istikharah, bisa saja nanti ada ujian-ujian. Ya, contoh misalnya, saya bilang, kamu sudah cinta, tidak ada masalah. Istikharah. Banyak kasus yang terjadi ketika mengandalkan itu lalu tidak melibatkan Allah dalam urusan-urusan seperti itu. Apa yang terjadi? Ada yang kena ujian, 2 tahun setelah menikah ada masalah. Ada yang menikah sampai 10 tahun tidak punya keturunan. Kalau kemudian ada masalah dengan seperti itu, maka minta kepada Allah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2-3 tahun berikutnya kepada kita. Istikharah. Kadang-kadang kita banyak yang kemudian tidak melakukan itu. Berdagang juga begitu. Jadi orang berdagang istikharah. Kira-kira saya mau jual apa, itu istikharah. Sudah, setelah itu kemudian sholat, lalu tawakal pada Allah, usaha. Istikharah. Berapa banyak orang yang kemudian tidak melakukan itu. Sedangkan Rasulullah menyatakan mengajarkan istikharah ini sebagai bentuk bagian dari permohonan kepada Allah. Karena yang akan tahu tentang apa yang akan kita lakukan berikutnya di masa-masa yang akan datang itu Allah. Memilih tempat atau jurusan misalnya, beli rumah juga seperti itu. Hal-hal yang kemudian menjadi penting untuk kemudian melibatkan Allah dalam pilihan-pilihan kita. Tetapi banyak di antara kita kemudian tidak pernah melakukan istikharah ini. Padahal ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyatakan begini, terhadap perkara yang wajib dan sunnah sesungguhnya tidak perlu istikharah untuk melakukannya. Begitu pula perkara yang haram atau makruh tidak perlu istikharah untuk meninggalkannya. Jadi kata beliau, ini menguatkan pendapat tadi bahwa pada hal-hal yang mubah atau yang mustahab, apabila terjadi pertentangan di antara keduanya. Jadi urusan istikharah itu adalah pada hal-hal yang mubah saja. Kalau itu berkaitan dengan hukum sunnah atau hal-hal yang mustahab, itu dilakukan karena prioritas saja. Jadi kalau sunnah bagus dilakukan, tetapi kalau berbenturan maka perlu istikharah. Contoh, punya uang, mau umroh atau mau nolong saudaranya, ini sama-sama baik karena sama-sama sunnah. Lalu kemudian karena terjadi benturan mana yang harus didahulukan, karena ini berkaitan dengan masalah mustahab atau sunnah itu, maka istikharah. Lebih baik umroh apa uang ini saya buat bantu ponakan saya yang mau operasi atau apa misalnya, itu istikharah. Jadi hal-hal yang mubah atau hal-hal yang sunnah atau mustahab, kalau itu kemudian berbenturan tentang prioritasnya. Nah, dalam kitab Fathul Bari itu Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menyatakan begini, jangan meremehkan urusan istikharah ini. Jangan remehkan urusan istikharah ini. Tetaplah memohon pilihan kepada Allah, baik itu dalam urusan besar atau kecil, yang utama atau yang remeh. Boleh jadi yang remeh itu justru menjadi besar. Oleh karena itu istikharah itu dilakukan setelah kemudian muncul yang namanya azam, ya, muncul
setelah kita punya tekad bulat untuk sesuatu, sama-sama kuat pilihannya, sama-sama kuat, maka istikharah. Jangan remehkan masalah salat istikharah ini. Memang hukumnya salat istikharah ini adalah sunnah ya, jadi jumhur ulama menyatakan sunnah, jadi tidak wajib ya. Nah, ada yang menarik berikutnya adalah ketika melakukan istikharah itu pikirannya harus netral, harus bersih, tidak terikat kepada satu pilihan tertentu karena dorongan hawa nafsu. Jadi harus netral dulu. Contoh saya berikan pada murid saya, kalau kamu punya dua pilihan yang mau dinikahi, maka satu pilihan kamu, yang kedua pilihan orang tuamu untuk dijodohkan. Nah, bingung gitu kan, ini kalau ndak ngikut orang tua nanti durhaka gitu kan, tapi tidak terlalu cinta, dia punya pilihan. Nah, ketika dihadapkan pada persoalan itu, maka kemudian salat istikharah itu harus netral. Tidak boleh ada pikiran, saya bilang sama murid sana, tidak ada boleh pikiran begini, nak, saya mau salat istikharah, tapi ya Allah nanti petunjuknya sama yang pilihan saya aja ya Allah, jangan sama yang pilihannya orang tua. Itu berarti tidak netral lagi. Itu tidak netral. Jadi ketika salat istikharah itu harus netral, ya, harus netral. Karena kita sudah akan memasrahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau berdagang juga begitu. Istrinya minta dagang masalah alat-alat elektro, yang suaminya bilang saya mau dagang alat-alat bangunan saja. Bingung kan? Nah, lalu kemudian istikharah, ya Allah saya mau salat istikharah, nanti petunjuknya dalam mimpi atau apa ya Allah, yang alat bangunan aja sesuai dengan kemauanku. Itu berarti tidak netral. Jadi kalau salat istikharah itu harus netral ya. Tidak boleh kemudian atas dorongan nafsu sudah memilih duluan minta kepada Allah yang A atau B. Tidak boleh, karena kita akan memasrahkan kepada Allah. Yang tahu tentang kebaikan atau keburukan dari apa yang kemudian kita pilih itu adalah Allah, maka kita pasrahkan pada Allah. Boleh kita melakukan istikharah itu hanya doanya saja, walaupun lebih afdol kemudian dengan melakukan sholat 2 rakaat. Saya sering memberikan contoh pada murid saya itu, kalau yang perempuan lagi haid, lagi menstruasi, sementara kemudian nanti sore dihadapkan pada pilihan, nah dia sholat tidak mungkin, maka cukup dengan berdoa. Jadi misalnya, Bu Haji, tolong ini rumahnya kalau tidak dibeli nanti sore kepastiannya maka akan dioper sama orang lain. Bingung, si Bu Hajinya itu bingung, padahal dia sedang haid. Bagaimana kemudian memilih itu? Maka cukup bisa hanya dengan berdoa saja, atau membaca doanya, tidak dengan sholat itu. Atau pada waktu-waktu tertentu yang begitu sangat cepat tidak memungkinkan sholat, maka boleh hanya dengan doanya saja. Kemudian berikutnya, sholat istikharah ini tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang, kecuali memang mendesak ya. Jadi tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang, kecuali pada waktu yang mendesak. Jadi misalnya kita tahu bahwa bolehnya dilakukan sholat istikharah ini adalah karena ada sebab atau dawatul asbab ya, mempunyai sebab untuk dilakukan, sama dengan sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat gerhana misalnya, itu karena ada sebab. Sholat istikharah ini boleh dilakukan berulang apabila masih samar-samar atau belum merasa lapang, belum merasa lega dengan mana yang mau dipilih ya. Diulang sampai berapa kali? Nah, ada yang menyatakan sampai 3 kali, ada juga 7 kali. Tidak ada kepastian tentang itu, tetapi boleh berulang sampai kemudian merasa lapang. Nah, ini ada hadis dhaif, ini hadisnya dhaif. Ya Anas, idza hamamta bi amrin fastahir rabbaka sab'a marrat summa andur ila
yasbiku fi qalbika fa innal khaira fi. Jadi Anas itu, ini tapi hadisnya dhaif, jika kamu berencana berkehendak untuk melakukan sesuatu maka mintalah pilihan kepada Tuhanmu 7 kali. Jadi sementara ada yang kemudian mengatakan paling tidak sampai berulang 7 kali kalau kamu merasa tidak lega. Tetapi itu hadisnya lemah atau dhaif, tidak bisa dijadikan ukuran. Jadi boleh berapa kali berulang sampai kita kemudian merasa lega. Istikharah ini bertujuan untuk menghimpun kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, dan permohonan agar dijauhkan dari keburukan urusan yang dihadapi. Jadi di samping kita memilih yang terbaik atau meminta pilihan kepada Allah untuk memilih yang terbaik, juga dengan istikharah ini diharapkan terhindar dari keburukan sebab pilihan kita. Jadi terhindar dari keburukan pilihan kita itu karena sudah memasrahkan kepada Allah. Istikharah tidak boleh dikotori dengan harus mimpi atau kemudian pakai biji-bijian atau kemudian undian atau kartu atau nama orang atau binatang. Jadi tidak boleh dikotori itu. Jadi ketika sholat istikharah lalu berdoa, tidak usah dikotori dengan harus mimpi. Tidak harus dengan mimpi. Tidak harus dengan mimpi. Nanti ketika sudah sholat istikharah itu Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan mudahkan jalannya kepada apa yang menjadi pilihan kita sesuai dengan petunjuk Allah. Tidak harus dengan mimpi. Jadi tidak ada kemudian sholat istikharah, doa, lalu kemudian wudhu, tidur, persiapan untuk dapat mimpi. Nah, tidak harus begitu, tidak ada riwayat yang begitu itu. Ya, jadi diniatkan pakai baju putih, wudhu, mimpi, wah nanti nunggu mimpi. Kalau sudah sholat istikharah dan doa istikharah, tidak seperti itu. Tapi cukup kemudian sholat 2 rakaat, lalu kemudian doa itu pasrahkan kepada Allah, nanti intinya nanti akan dimudahkan oleh Allah kepada jalan-jalan yang kemudian dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian tidak boleh ditambah. Jadi salat istikharah, doa, setelah itu nambah-nambah lagi pakai apa? Ini kalau keluar ini saya pilih yang nomor 1. Kalau keluar ini nomor 2. Sudah salat. Jadi sekarang misalnya salat 2 rakaat lalu kemudian istikharah, kan belum ada petunjuk, apalagi tidak tidur, tidak mimpi. Lalu kemudian tambah, saya pakai kartu 2. Ini mon sekeker seria situng, mon sekekernya 2. Tidak usah dikotori dengan itu. Cukup sudah istikharah sama Allah, berdoa. Nanti kita sudah punya pikiran-pikiran sendiri pada saat kemudian memilih misalnya. Nah, berikutnya istikharah ini punya nilai penting karena di situ ada nilai tauhid yang kuat. Jadi menghindari kesyirikan, menghindari bid'ah, menghindari kekejian atau cara-cara lain yang merupakan cara-cara jahiliyah. Jadi maka perlu kemudian melakukan sholat istikharah. Tidak datang ke dukun, tidak datang ke peramal. Jadi Islam mengatur sholat istikharah. Di sini letaknya. Kenapa sholat istikharah luar biasa? Karena ada kekuatan nilai tauhid. Hanya pada Allah minta tolong pada Allah. Tidak datang ke dukun atau peramal. Nah selanjutnya yang terakhir itu, di antara cara menguatkan apa yang sudah kita lakukan yaitu sholat istikharah lalu berdoa, maka Islam menganjurkan kita untuk bermusyawarah, menguatkan sholat istikharah kita lalu doa kita. Maka untuk menguatkan pilihan-pilihan kita terhadap persoalan-persoalan itu bermusyawarah, ya. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Dan sebelumnya wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kamu tentang urusan-urusan itu.
Jadi cari orang-orang yang bijak, cari orang-orang yang soleh untuk diajak bermusyawarah tentang pilihan-pilihan kita. Jadi begitu sangat luar biasanya ajaran agama kita tentang bagaimana kita memilih yang terbaik untuk mendapatkan pilihan-pilihan dengan mendapatkan kebaikan atau terhindar dari keburukan dari pilihan-pilihan kita. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.